Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat Tuhan dan kekasih Tuhan di mana saja Anda berada. Kembali lagi dengan program Bina Iman pada hari ini, yaitu tentang buah-buah roh yang saya ambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tema kita hari ini saya fokuskan yaitu di dalam yang namanya kesabaran. Dan judul Bina Iman pada hari ini adalah kekuatan dalam kesabaran. Bapak Ibu Saudara, setiap kita mendambakan hidup untuk bisa sabar. Tetapi terkadang sulit karena orang bisa mudah marah, mudah emosi ketika dia tidak sabar. Antara sabar dan marah adalah sama-sama menunjukkan emosi, tetapi memberikan dampak yang sangat berbeda. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang negatif. Jika diikuti akan membuat kita tidak berpikiran sehat. Ketika kita mengikuti emosi yang meledak-ledak tanpa disadari, perkataan kita akan melukai sesama, orang-orang di sekitar kita, bahkan bawahan kita, sehingga mereka hatinya akan terluka. Tetapi sabar itu berbeda. Sabar juga suatu luapan emosi, tapi suatu sikap atau kemampuan mengendalikan diri, bertahan dalam situasi yang sulit dan tidak mengeluh. Yang ini yang akan dirindukan oleh kita sebagai orang percaya. Namun dalam Amsal 14 ayat 29 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Seringkali kita berpikir ketika kita marah kita adalah orang yang hebat, merasa kita adalah orang yang punya pengaruh, punya kuasa. Tetapi bagi Amsal itu adalah kebodohan, bukan orang yang pandai, tetapi apa? Kebodohan. Amsal dengan hikmatnya sedang menyampaikan satu sikap. Yang pertama adalah sikap lemah lembut, adalah hikmat. Bagaimana ketika kita lemah lembut, kita sabar, kita adalah orang yang berhikmat, melebihi orang yang pandai, saudara. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di sini dari sabar atau kesabaran ini adalah sifat bagaimana kita menahan hawa nafsu, menahan, mengendalikan diri terhadap situasi. Kalau dari sikap yang pertama tadi, orang bisa memahami diri. Ketika orang itu dikatakan sabar, orang yang cerdas, orang yang berhikmat, dia bisa memahami diri, tugas dan kepentingannya, bahkan memahami kelemahan dari dirinya, bahkan kehidupan di dalam lingkungan di mana dia berada. Dia bisa sabar, dia bisa mengendalikan diri, dan dikatakan di situ dia bisa memaafkan kesalahan dari orang lain, bahkan dia bisa menangguhkan kemarahannya, meredam amarah. Itu adalah orang yang sabar. Kalau orang yang marah, saudara, dia mengungkapkan kebodohannya sendiri. Siapa yang cepat marah, hatinya mudah tersulut dengan hasutan, mudah terbakar emosi ketika mendengar kata-kata yang negatif dari orang lain, bahkan kata-kata yang melukai perasaannya. Padahal sebenarnya ketika dia marah, dia sedang membesarkan kebodohannya. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar, saudara. Sabar hanya dapat dimiliki ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, ada buah-buah roh yang kita usahakan, saudara. Kata sabar dalam bahasa Yunani adalah martomai, saudara. Martomai artinya, marto artinya adalah sabar atau bertahan dalam tekanan, dan termo artinya panas, artinya kita menahan satu panas. Kita bisa menahan amarah, menahan panas. Itu adalah sabar dari bahasa Yunani. Artinya sabar harus kita usahakan. Ketika kita menjadi umat-umat pilihan Tuhan, kita menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus dan mempunyai buah-buah roh. Tuhan mengajarkan kita seperti Kristus. Kristus adalah pribadi yang sabar dan lemah lembut. Dia sabar memberikan penghukuman. Dia sabar untuk supaya kita bertobat. Kalau Tuhan saja melihat kebebalan kita, dia masih sabar memberikan anugerahnya. Kita pun sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita pun harus sabar ketika kita dilukai, ketika kita diperlakukan tidak adil, merasa tidak diperhatikan oleh pemimpin. Kita tetap sabar menantikan janji Tuhan. Waktu kita sabar, ada kekuatan yang luar biasa di balik kesabaran. Kita akan memperoleh janji Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan. Kita akan memperoleh janji Tuhan melebihi apa yang kita harapkan. Orang yang sabar akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Orang yang sabar
akan menjadi orang-orang yang boleh memiliki janji-janji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena di balik kesabaran ada kekuatan ekstra yang luar biasa yang membuat karakter kita seperti Kristus. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.